Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya bersama saya Umar Faruk di channel Azza Mushroom. Nah kemarin itu ada yang berkomentar teman-teman, Mas lebih bagus rak tunggal atau double? Nah kalau yang saya pakai ini ya teman-teman, ini rak tunggal teman-teman. Nah maksudnya rak tunggal itu adalah dia satu ya teman-teman, satu baris gini ke atas, nah ke samping juga satu baris ke atas gini ya. Nah itu namanya rak tunggal. Kalau rak double itu seperti apa mas? Nah rak double ini biasanya lebih lebar. Nah nanti disusunnya itu dia saling membelakangi teman-teman. Jadi dia kayak gininya, ini isi dua, ini kan isi satu, jadi dia gini. Nah, jadi dia kalau rak double itu seperti ini nanti penyusunannya ya. Terus seperti itu. Nah, itu mana yang lebih bagus gitu ya pertanyaannya, atau yang lebih baik gitu. Nah, sebenarnya kalau jawabannya teman-teman itu sama-sama bagus ya. Cuman tujuannya teman-teman itu untuk apa? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau ini saya kan sebagai, ini aslinya kan ruang budidaya ya teman-teman ya, karena kita untuk ruang inkubasinya kita lagi renovasi, jadi kita masih satukan sama ruang budidaya. Nah ketika teman-teman itu untuk budidaya, itu saya sarankan memakai rak tunggal. Nah kenapa teman-teman saya sarankan untuk budidaya itu rak tunggal seperti ini ya. Nah ini saya bahas sekarang. Di sini saya sudah buatkan contoh simulasi teman-teman, sampelnya. Kenapa sih kalau budidaya itu rak tunggal dan untuk rak double itu lebih baik untuk inkubasi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah contoh, yang ini adalah contoh. Ini contoh aja ya, ini buat biar dia nggak jatuh teman-teman. Nah, ini contoh adalah penyusunan backlog ketika kita menggunakan rak double. Kalau ini penyusunan backlog ketika kita menggunakan rak tunggal. Nah, untuk inkubasi ya teman-teman ya, untuk inkubasi saya sarankan untuk memakai rak double seperti ini. Karena dia akan lebih menghemat tempat teman-teman. Menghemat tempat ya, lebih efisien ya ketika untuk ruang inkubasi. Dan untuk budidaya saya sarankan untuk pakai rak single. Nah, selain itu teman-teman, alasannya adalah nah, ketika kita inkubasi itu untuk backlognya itu mengalami penyusutan, tapi itu tidak banyak karena mereka belum tumbuh jamur ya teman-teman ya. Jadi media itu masih seperti ini bentuknya, tidak menyusut. Nah, sehingga aman ketika kita menggunakan rak double seperti ini. Nah, ini saya cuman sebagai contoh teman-teman, saya susun dua ya. Dua backlog ke atasnya ya. Nah, biasanya itu berapa Mas? Biasanya itu saya maksimal itu 4. Teman-teman, paling maksimal tuh 5. Tidak lebih dari 5 karena biar yang di bawah itu tidak terlalu menahan beban yang berat, teman-teman, sehingga miselium itu berjalannya cepat gitu. Nah, makanya untuk inkubasi ini saya sarankan untuk memakai rak double karena untuk efisiensi tempat teman-teman. Dan dia aman karena backlognya itu tidak menyusut, penyusutannya itu masih sedikit. Jadi aman ketika kita susun seperti ini. Nah, ketika untuk budidaya teman-teman, saya sarankan untuk memakai sistem rak single seperti ini. Nah, Mas, apakah penyusunannya itu harus bolak-balik seperti ini silang, atau kita buat seperti ini Mas, jadi ngadep satu sisi? Nah kalau saya pribadi lebih menyarankan seperti ini teman-teman penyusunannya. Kenapa? Karena nanti ketika budidaya ya teman-teman ya, ketika teman-teman nanti budidaya itu backlog yang dibuka sebelah sini ya, di depan ini, ketika itu dibuka teman-teman,
Nah itu nanti dia akan menyusut teman-teman, backlog itu. Nah kalau kita susun satu arah itu nanti dia ketika menyusut dia akan jatuh teman-teman. Jadi posisinya itu tidak bisa lurus ya, jadi posisinya akan miring karena yang di bawah juga menyusut, yang nomor 2 menyusut, yang di atas menyusut, itu nanti akan miring teman-teman backlognya itu. Nah ketika miring itu rawan terjatuh teman-teman, untuk backlognya itu rawan terjatuh. Nah beda dengan sistem silang seperti ini, misalkan yang ini kan susun 3 ya teman-teman ya. Nah ini oke ya, tunggu ya, sabar ya teman. Nah ini kan susun 3 ya teman-teman, ini buat contoh saja. Nah ini misalkan nanti ketika kita susun secara silang seperti ini, nah ini menyusut gitu kan, ini nanti yang baris bawah menyusut, yang ini tidak teman-teman, yang menyusut sebelah sana. Nah yang di sini nyusut, sehingga nanti ketika sama-sama menyusut itu dia akan masih cenderung lurus teman-teman ya penataannya, sehingga meminimalisir untuk backlog itu jatuh teman-teman. Nah kalau disusun satu arah, misalkan ngadep ke sini semua, itu nanti ketika nyusut dia biasanya akan turun dan jatuh teman-teman. Nah jadi kalau pertanyaan dari kemarin itu ada yang nanya, yang mana mas yang lebih bagus, tunggal atau double gitu kan. Kalau menurut saya ya tergantung fungsinya teman-teman. Kalau untuk budidaya saya sarankan untuk single ya, single seperti ini atau seperti tadi yang rak saya itu. Kalau untuk inkubasi saya sarankan untuk yang double untuk menghemat tempat. Oke ya teman-teman ya. Nah jadi kalau ada pertanyaan lagi, mas yang rak yang bagus tuh seperti apa, nah itu sudah saya buatkan videonya teman-teman, silahkan teman-teman tonton. Rak yang bagus seperti apa itu silahkan teman-teman tonton. Nah kalau rak saya pribadi seperti ini ya teman-teman ya, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah seperti ini ya, rapi ya teman-teman ya, rapi bagus. Nah ini yang siap buka ya teman-teman, ada yang sudah tumbuh juga, jadi rapi teman-teman. Ketika kita pakai rak single, terus sistemnya itu bolak-balik natanya, jadi dia akan rapi. Terus ketika ada penyusutan dia masih rapi teman-teman. Nah seperti itu. Oke ya. Nah silakan teman-teman yang ada pertanyaan lagi seputar jamur tiram, silakan teman-teman komen di kolom komentar, dan silakan teman-teman subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari Aza Mushroom. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan, nanti saya akan buatkan video jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.